Halo teman-teman, Eh, pada pertemuan ke-12 kali ini, akuntansi perbankan umum dan syariah akan mempelajari mengenai akuntansi transaksi mudharabah yang akan disampaikan oleh kelompok 9 yang beranggotakan Hanum Indrianingrum, Azah Zakiyah, Anissa Dwi Kurnia, dan saya Septiana Nurul Ulum. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Hanum Indrianingrum. Yuk kita simak bareng-bareng. Baik, saya bacakan definisi dan jenis-jenis mudharabah. Mudharabah berasal dari kata adorobu fil ardi, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha atau berdagang. Disebut juga dengan kirat yang berasal dari kata al-qordu yang berarti potongan. Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Sedangkan secara istilah, mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh pemilik modal kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat. Kemudian ada jenis-jenis mudharabah. Yang pertama adalah mudharabah muqayyadah, yaitu mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan objek investasi atau sektor usaha. Kemudian yang kedua ada mudharabah mutlaqah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Kemudian yang ketiga ada mudharabah mustarakah, yaitu bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Selanjutnya tentang rukun mudharabah. Faktor-faktor yang harus ada dalam rukun akad mudharabah adalah yang pertama, transaktor atau pemilik modal dan pelaksana usaha. Yang kedua, objek mudharabah, modal dan kerja. Yang ketiga adalah persetujuan kedua belah pihak atau ijab qabul. Ketentuan dari rukun mudharabah yaitu sebagai berikut. Transaktor. Dalam akad mudharabah harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal dan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha. Yang kedua adalah objek mudharabah, modal dan kerja. Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Yang ketiga adalah ijab qabul. Ijab qabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela atau antara tim minkum. Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerjanya. Selanjutnya, alur transaksi mudharabah. Yang pertama, dimulai dari permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Yang kedua, bank mengkontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengolah usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaik. Yang ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Yang kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah.
untuk mempermudah kita dalam mempelajari akuntansi transaksi mudharabah, di sini kita sudah punya satu contoh soal akan saya bacakan, yaitu Bank Jayan Syariah atau BJS melakukan kerjasama dengan Ibu Yolanda, seorang pedagang buku di pasar buku shopping Yogyakarta menggunakan akad mudharabah, di mana BJS sebagai pemilik dana dan Yolanda sebagai pengelola dana. BJS memberikan modal kepada Yolanda sebesar 10 juta rupiah sebagai modal usaha pada tanggal 1 Januari 2019 dan akan berakhir pada 30 April 2019. Dengan nisbah bagi hasil, Yolanda dibanding BJS sebesar 75% dibanding 25%. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2019, hasil usaha dagang Ibu Yolanda itu mendapatkan pendapatan 1 juta rupiah dan mengeluarkan biaya-biaya sebesar 800.000. Di sini kita diminta untuk membuat jurnal setelah penyerahan dana dan bagi hasil. Oke, untuk yang pertama, jurnal penyerahan dana. Di jurnal penyerahan dana ini kita akan mencatat pada dua sisi, yaitu dari sisi pemilik dana dan sisi pengelola dana. Di sisi pemilik dana itu kan Bank BJS. Nah, di sini BJS akan mencatatkan investasi mudharabah debit 10 juta rupiah dan kas kredit 10 juta rupiah. Kemudian dalam jurnal pengelola dana atau Ibu Yolanda, dia akan mencatatkan kas mudharabah debit 10 juta rupiah dan kreditnya adalah dana syirkah temporer 10 juta rupiah. Kemudian kita akan masuk ke jurnal bagi hasil. Sebelum kita menuliskan jurnal, kita akan melakukan perhitungan terlebih dahulu baik laba sesuai dengan nisbahnya, yaitu Ibu Yolanda 75% dikalikan dengan 1 juta dikurangi 800.000. 1 juta itu dari pendapatan, 800.000 itu dari biaya-biaya, akan menghasilkan jumlah Rp150.000. Kemudian untuk BJS sendiri 25% dikali 1 juta dikurangi 800.000, yaitu Rp50.000. Nah, untuk pencatatan jurnalnya, di sini BJS mencatatkan kas debit Rp50.000 dan pendapatan bagi hasil kredit Rp50.000. Kemudian untuk Ibu Yolanda sendiri sebagai pengelola dana akan mencatatkan kos bagi hasil debit Rp50.000 dan kas mudharabah kredit Rp50.000. Penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah. Penyajian transaksi mudharabah. Menurut PSAK 105 paragraf 36, transaksi mudharabah disajikan dalam laporan keuangan pada bagian aset sebesar nilai yang tercatat. Pengungkapan transaksi mudharabah berdasarkan PSAK 105 paragraf 38 dan PAPSI 2006 terdapat beberapa hal yang harus diungkapkan dalam transaksi mudharabah. Di antaranya yang pertama, isi kesepakatan utama usaha mudharabah. Yang kedua, rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, jumlah investasi mudharabah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang keempat, jumlah investasi mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan. Yang kelima, metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum. Yang keenam, kebijakan manajemen dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio investasi mudharabah. Yang ketujuh, besarnya investasi mudharabah bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi. Yang kedelapan, kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan mudharabah bermasalah. Yang kesembilan, ikhtisar investasi mudharabah yang dihapus buku. Yang ke-10, kerugian atas penurunan nilai investasi mudharabah apabila ada. Selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan transaksi mudharabah. Poin pertama, penyempurnaan akuntansi mudharabah pada PSAK 105. PSAK 105 akuntansi mudharabah merupakan penyempurnaan dari PSAK 59.
Nah, bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturannya antara lain yang pertama, PSAK 105 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Namun, PSAK ini tidak berlaku untuk obligasi syariah yang menggunakan akad mudharabah. Yang kedua, sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk pemilik dana dan akuntansi untuk pengelola dana dalam transaksi mudharabah. Yang ketiga, mudharabah yang dimaksud dalam PSAK ini terdiri dari mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mushtarakah. Yang keempat, pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai pemilik dana, penyempurnaan itu dilakukan untuk pengakuan investasi mudharabah pada saat penyaluran dana syirkah temporer, serta pengakuan keuntungan atau kerugian atas penyerahan aset non-kas dalam investasi mudharabah. Yang kelima, pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi pembeli, penyempurnaan itu dilakukan untuk yang pertama, pengakuan dana syirkah temporer kelolaan. Yang kedua, pengakuan modal mudharib bersama-sama dengan modal pemilik dana dalam mudharabah mushtarakah. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik mudharabah. Karakteristik yang pertama, entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. Yang kedua, mudharabah terdiri dari mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mushtarakah. Yang ketiga, dalam mudharabah muqayyadah ada batasan. Contohnya yaitu yang pertama, tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya. Yang kedua, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau tanpa jaminan. Yang ketiga, mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Yang keempat, memiliki jaminan yang hanya dapat dicairkan jika pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Karena pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah ini tidak ada jaminan. Tapi agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Yang kelima, pengembalian dana syirkah temporer dapat dilakukan secara parsial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri. Yang keenam, jika mendapatkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Akan tetapi, jika dari pengelolaan dana syirkah temporer menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana. 9, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kemudian untuk pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman kami persilahkan untuk didiskusikan di dalam forum. Terima kasih.